Halo semua, saya Tiara Claudia. Kali ini kita akan belajar mengenai learning together virtually atau belajar bersama secara virtual. Pertama-tama kita akan membahas apa itu pembelajaran kolaboratif. Menurut Slavin pada tahun 2011, halaman 344 menyatakan bahwa metode pembelajaran kolaboratif atau korporatif telah diteliti secara ekstensif dan dalam kondisi tertentu yang ditentukan dengan baik. Metode ini diketahui secara substansial dapat meningkatkan prestasi siswa di sebagian besar mata pelajaran dan tingkat kelas. Sedangkan menurut konsensus umum menyatakan bahwa pembelajaran kolaboratif memiliki potensi yang sangat baik untuk meningkatkan pembelajaran secara individu. Berikut beberapa kriteria-kriteria penting untuk sukses dalam berkolaborasi. Kriteria pertama yaitu ada saling ketergantungan sosial. Ketergantungan sosial merupakan salah satu kriteria terpenting untuk keberhasilan pembelajaran secara kolaboratif, seperti yang disebutkan oleh para psikolog instruksional. Saling ketergantungan sosial berarti bahwa setiap tim anggota bertindak dengan dasar pemikiran bahwa pencapaian tujuan mereka dipengaruhi secara positif oleh pencapaian anggota tim lainnya. Misalkan, sebuah tim belajar yang terdiri dari 4 orang belajar bersama untuk menyelesaikan lembar kerja matematika. Kemudian, setiap individu mengerjakan tes. Jika setiap individu menerima nilai hanya berdasarkan nilai tesnya sendiri, maka hanya ada sedikit insentif untuk membantu orang lain selama proses belajar kelompok. Kriteria kedua yaitu ada sasaran hasil. Sebuah meta-analisis studi pembelajaran kolaboratif yang didukung komputer menurut Low, Abrami, dan Dapolonia pada tahun 2001 memisahkan penelitian yang mengukur hasil pencapaian individu dengan penelitian yang mengukur produk kelompok. Mereka menemukan bahwa kinerja kelompok tidak selalu dapat memprediksi kinerja secara individu. Lalu selanjutnya ada kriteria ketiga, yaitu kualitas dialog kolaboratif. Menurut Foncesta dan Chi pada tahun 2011, mereka mengusulkan bahwa kegiatan pembelajaran kolaboratif yang efektif harus melibatkan dialog selama pembelajaran yang mencakup kontribusi substantif dari semua pihak tanpa ada peserta yang terabaikan. Pembelajaran kolaboratif yang didukung komputer CSCL. Pada pembelajaran kolaboratif yang didukung oleh komputer CSCL, yaitu keterlibatan di antara tim yang terdiri dari 2 hingga sekitar 5 anggota dengan menggunakan alat bantu sinkron atau asinkron dengan cara-cara yang mendukung tujuan instruksional. Selanjutnya, terdapat 6 tahap generalisasi kolaborasi. Berikut beberapa ringkasan penelitian mengenai Computer Support Collaborative Learning atau yang biasa disebut CSCL. Penelitian studi 1. Apakah pembelajaran pemecahan masalah lebih baik menggunakan CSCL atau solo? Menurut Uribe, Klein, dan Sullivan pada tahun 2003, mereka membandingkan pembelajaran individu dalam proses pemecahan masalah dirinya sendiri dan tim yang memecahkan masalah latihan secara kolaboratif menggunakan obrolan sinkron. Penelitian studi 2. Apakah produk tim kolaboratif dan pembelajaran individu lebih baik dalam kolaboratif tatap muka dan virtual online? Menurut Tuti dan Klein, pada tahun 2008, mereka melihat 2 variabel yang mempengaruhi kualitas kolaboratif tim sinkron. 1. Kolaboratif tatap muka versus kolaboratif melalui obrolan sinkron, dan yang kedua, latar belakang pengetahuan tim yang homogen versus heterogen. Penelitian studi 3. Apakah keputusan tim lebih baik dalam lingkungan virtual atau tatap muka? Menurut Campbell dan Stasser pada tahun 2006, mereka membandingkan keakuratan tugas keputusan yang memiliki jawaban yang benar dari kelompok 3 orang yang berkolaborasi dengan suasana tatap muka dengan keakuratan kelompok 3 orang yang berkolaborasi melalui obrolan sinkron. Serupa dengan penelitian Tuti dan Klein pada tahun 2008 yang dirangkum sebelumnya. Penelitian studi 4, bagaimana representasi perangkat lunak mempengaruhi kerja kolaboratif.
Menurut Sutters, Vatarapu, Medina, Joseph, Drawier pada tahun 2008 mengevaluasi keefektifan antar muka yang berbeda dengan membantu pasangan kolaboratif berbagi dan meringkas temuan saat memecahkan masalah sains dalam format asinkronus. Penelitian studi 5, bagaimana peran dan penugasan kelompok mempengaruhi hasil CSCL? Menurut De Waver, Van Vinkels, dan Falke pada tahun 2006, mereka mengadaptasi program pembelajaran berbasis masalah secara tatap muka ke dalam diskusi kasus secara asinkronus. Selanjutnya, kontroversi terstruktur. Kontroversi terstruktur adalah sebuah metodologi argumentasi yang dikembangkan oleh Johnson pada tahun 1992. Tugas yang